Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakum alladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'du fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Usikum wa iyaya bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma. Alhamdulillahirabbil alamin. Pada kesempatan yang berbahagia di rumah Allah Subhanahu wa taala kita bermajlis untuk thalabul ilmi, terkhusus yang berkenaan dengan tanggung jawab orang tua di dalam pendidikan terhadap putra-putrinya sampai mendapatkan keselamatan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara. Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara. Hai orang-orang yang beriman, jauhkanlah dirimu dan keluargamu dari api neraka. Ayat ini adalah tujuan terakhir parenting. Tujuan akhirnya itu selamat dari api neraka. Dan ini perjalanannya disebut lama, jaraknya lama, karena pendidikan putra-putri kita ada hubungan erat dengan orang tua, apalagi orang tua yang tentunya bersinergi kerjasama dengan lembaga. Apabila orang tua berta'awun dengan lembaga dan pengelola pendidikan, maka insya Allah
tanggung jawab atau proses pendidikan dan tarbiyah putra putri kita, insya Allah lebih dekat menuju kesempurnaan. Kemudian kita ingin sedikitnya mempelajari sedikit demi sedikit bagaimana Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam membina rumah tangga. Sebab pendidikan keluarga tentunya diawali dengan rumah tangga. Salawat dan salam semoga tetap tercurahkan kepada Rasulullah Muhammad bin Abdullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang telah bersabda, khairukum li ahlihi wa ana khairukum li ahli wa idza mata sahibukum fad'u, atau kama qala sallallahu alaihi wasallam. Sebaik-baik antum adalah yang paling baik terhadap keluarganya, dan saya adalah sebaik-baik antum dalam kepada keluarga saya. Saya adalah sebaik-baik di antara antum terhadap keluarga saya. Dan apabila saudara antum meninggal, maka biarkanlah, tinggalkanlah, jangan dibahas lagi. Ayuhal ikhwa wal akhwat yahfadukumullah. Kita awali masalah parenting ini yang maksudnya adalah tanggung jawab orang tua mendidik putra putri, yang tentunya sekali lagi ada hubungan dengan lembaga. Apabila bersama, berjalan bersama, melangkah bersama, insya Allah akan lebih sempurna. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa'i bima faddalallahu ba'dahum 'ala ba'd wa bima anfaqu min amwalihim. Fasalihatu qanitatun hafizatun lil ghaibi bima hafizallah. Al-ayat. Para suami itu adalah para pelindung istri-istri mereka, karena Allah Subhanahu wa ta'ala telah melebihkan para suami terhadap para wanita, para suami terhadap istri. Dan dikarenakan nafkah yang diberikan oleh para suami kepada istri, ini tentang hakikat rumah tangga itu. Pelindung pemimpinnya adalah suami. Apabila kaidah ini berubah, artinya pelindungnya bukan suami lagi gitu, kemudian pemimpinnya bukan suami atau berbalik, berarti sudah keluar dari kaidah atau koridor. Dan ini yang dikhawatirkan. Yang terjadi sekarang boleh jadi begini. Kalau di kartu keluarga boleh jadi ya, atau pastilah di kartu keluarga itu nomor 1 itu pasti suami, ya kan? Pasti suami.
Tapi di dalam kenyataan boleh jadi, yang nomor satu istri, boleh jadi di teorinya nomor satu suami namanya, di kenyataannya nomor satu istri, itu boleh jadi. Apabila terjadi seperti itu, maka berarti sudah keluar dari koridor, dan ini dikhawatirkan. Kemudian ada kaidah lagi, al-aslu fil alaqat az-zawjiyah hiya al-alaqah at-takamuliyah, laysat alaqah ananiyah. Asal dasar hubungan suami istri itu dasarnya adalah ikatannya adalah ikatan saling menyempurnakan. Saling menyempurnakan. Bukan ikatan egoisme. Bukan ikatan egoisme, tapi saling menyempurnakan. Makna saling menyempurnakan artinya bahwa sebelum kita berdua, sebelum kita bersama, kita adalah kurang. Ketika disatukan, di situ akan saling menyempurnakan. Bisa saling menutupi, bisa saling mengangkat, meringankan, tapi bukan untuk saling mengurangi, bukan untuk saling menjatuhkan. Kemudian di dalam saling menyempurnakan tadi, ada lagi seorang ulama yang mengatakan al-aslu fi zawaji al-mawaddatu war-rahmah. Aslinya atau asalnya pernikahan itu adalah cinta dan kasih sayang. Itu asalnya. Jika keluar dari asal itu, berarti harus dikembalikan. Jika asalnya tadi di dalam pernikahan adalah cinta dan kasih sayang, kemudian terkadang boleh jadi keluar, maka harus ditarik lagi ke sini. Seperti tadi yang di awal disebutkan, aslinya hubungannya hubungan saling menyempurnakan. Ketika dalam satu waktu, dalam satu kesempatan terjadi keluar dari kaidah, maka harus dimasukkan lagi. Disitulah Rasulullah SAW bersabda, istausu bin nisa'i khairah. Berbaik-baiklah terhadap para istri. Ini pertama masalah pemimpin. Yang diperintah yang pertama kali adalah para suami, karena suami para pemimpin atau para pelindung. Qala Allah Ta'ala di ayat yang lain, ya ayyuhalladzina amanu la yahillu lakum an tarithun nisaa karha wa la ta'dhuluhunna litadhhabu bi ba'di ma ataytumuhunna illa an ya'tina bi fahishatin mubayyinah wa 'ashiruhunna bil ma'ruf. Al-ayah. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam ayat ini, perintah kepada para pemimpin
dan pergaulilah istri-istrimu dengan ma'ruf. Ma'ruf di terjemahan diartikan dengan patut. Ma'ruf secara bahasa artinya adalah segala sesuatu yang dikenali oleh syariat, atau al-ma'rufu ma'arafahu syar', al-munkaru ma'ankarahu syar'. Yang ma'ruf adalah yang dikenal oleh syariat. Pergaulilah istri-istrimu dengan yang ma'ruf saja. Maksudnya yang dikenali oleh syariat. Wallahu a'lam. Maknanya adalah jangan mempergauli istri dengan sesuatu yang tidak dikenal oleh syariat. Karena Anda seorang muslim, Anda seorang mukmin. Ini yang diseru adalah orang-orang yang beriman. Ya ayyuhalladzina amanu. Orang yang beriman pasti di dalam mengatur rumah tangga atau di dalam mempergauli istri pasti dengan yang dikenali oleh syariat. Apabila mempergauli istri keluar dari yang dikenal oleh syariat, maka harus tarik lagi. Pokoknya asalnya semuanya dari syariat. Ketika mengatur bukan dengan syariat, kayaknya kemungkinan besar akan ada masalah. Gak tahu masalahnya apa, ada aja. Gitu ya. Kemudian di dalam muasyarah atau mempergauli istri, nanti ada hubungan dengan husnul ini. Sebenarnya makna wa'ashiruhunna bil ma'ruf juga kebalikan. Istri mempergauli suami dengan ma'ruf, sama. Karena kan kaidahnya apabila perintahnya untuk laki-laki, berarti perempuan juga tertuntut untuk melakukan atau melaksanakan syariat itu. Sama, timbal balik sama. Secara global, makna muasyarah bil ma'ruf itu adalah husnul khuluq, baik berakhlak, baik akhlaknya. Nah, kemudian husnul khuluq ini sebagiannya disebutkan 4 ini, sebagian, tidak semuanya. Yang pertama, sama, suami ke istri, istri ke suami, sama. Yang pertama, kaful adza, menahan melukai, menahan dari melukai. Kalau melukai luka lahir, itu namanya KDRT. Itu luka lahir. Kalau lukanya luka batin, bukan KDRT. Bukan. Tapi yang paling ramai itu, yang dibahas itu yang luka lahir. Suami pukul istrinya, tendang sampai luka-luka lebam-lebam, itu namanya KDRT. Tapi kalau yang kaful adza yang tidak nampak, wah, yang tidak nampak itu lebih sakit lagi.
Kalau KDRT-nya masih lahir, itu mungkin masih bisa bertahan loh. Ada nggak istri yang dipukulin, tendang, piting, ada istilah piting, itu mungkin masih bersabar, kuat gitu ya, mungkin loh ada. Tapi kalau sudah penderitaannya sudah penderitaan batiniah, wah ini lebih tidak kuat. Jadi yang tidak nampak itu lebih membuat menderita daripada yang nampak gitu. Miskin lahir bisa lebih bertahan dengan miskin batin gitu. Kalau kita miskinnya miskin lahir, kekurangan apa mungkin masih bisa bertahan, tapi kalau miskin batin berat rasanya bertahan, gangguannya lebih kuat. Makanya permasalahan rumah tangga itu kan pada umumnya sebenarnya bukan sebatas masalah-masalah karena kekurangan penghidupan, tapi masalah ini loh yang pertama, tidak atau belum mampu menahan dari melukai, tapi yang batin, ya lahir batin gitu saja. Kaful adza, menahan dari melukai lahir batin. Dua-duanya nggak boleh, kecuali ada alasan yang dibolehkan oleh syariat. Yang kedua sama, ini yang pertama suami sama istri sama kewajibannya. Yang kedua badlul khair, mengerahkan segala kebaikan, mengerahkan segala kebaikan. Terkesan kebaikan yang ada di dalam rumah tangga itu tidak ada yang disembunyikan, dikeluarkan semuanya. Kenapa dikeluarkan semuanya? Karena tadi sudah ada hubungannya adalah hubungan saling menyempurnakan. Untuk saling menyempurnakan dan lebih sempurna, maka harus badlul khair, mengerahkan kebaikan. Apapun bentuk kebaikan. Yang ketiga, as-sabru 'alal adza, bersabar menahan penderitaan yang dilakukan oleh salah satu dari suami istri. Bisa suami yang bertahan bersabar, bisa juga istri. Kalau kita cermati, kira-kira kalau istri ditanya, para istri ditanya, siapa yang lebih bersabar menahan penderitaan di dalam rumah tangga? Maka jawabannya istri. Sekarang suami ditanya, wahai para suami, siapa di rumah yang lebih sabar menghadapi penderitaan? Jawabannya suami. Jika istri ditanya, wahai para istri, siapa yang lebih bersabar di dalam menahan penderitaan? Jawabannya suami. Kalau suami ditanya, siapa yang lebih bersabar menahan penderitaan? Istri. Maka mereka adalah orang-orang yang luar biasa. Tapi kalau jawabannya jawaban yang pertama, saya tadi nanya, dijawab sesuai dengan majelis taklimnya masing-masing. Ibu-ibu yang paling bersabar di rumah siapa? Ibu apa bapak? Saya. Itu biasa, itu harganya murah. Bapak gimana? Ya saya. Itu murah. Tapi kalau ketika ditanya, Bu, siapa yang lebih bersabar? Suami saya, Masya Allah, dia itu. Coba
Dan itu yang seharusnya seperti itu. Harus kebalikannya. Itu namanya menjaga kehormatan. Kemudian yang keempat, al-mu'amalatu bil husna. Bergaul, bersosial di rumah tangga dengan yang terbaik. Dengan yang terbaik. Tapi semuanya adalah sesuai dengan syariat, bukan pakai perasaan sendiri. Pokoknya kalau mengatur rumah tangga atau mengatur kehidupan, bahkan mengatur negara pakai perasaan sendiri, kacau deh. Karena harus pakai syariat. Mesti banyak masalah kalau kita mengatur rumah tangga atau lembaga atau apapun masyarakat, tapi kayak perasaan masing-masing gak jalan. Gak jalan kok pakai perasaan itu. Tapi kalau dengan syariat, insya Allah semuanya akan jalan. Karena syariat itu adil. Syariat itu adil. Sedangkan pikiran-pikiran manusia itu terkadang tidak apa? Tidak adil. Allah subhanahu wa ta'ala maha adil, sedangkan manusia pada tidak adil. Itu kita akui. Ternyata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam pada haji wada, di khutbah haji wada, beliau Sallallahu Alaihi Wasallam mewasiatkan kepada para suami untuk menjaga baik-baik, menjaga istrinya baik-baik. Itu di haji wada yang dihadiri berapa puluh ribu itu. Terkhusus hubungannya dengan masalah keluarga, karena wasiat beliau Sallallahu Alaihi Wasallam banyak sekali. Di antaranya adalah tentang wasiat untuk kepada para suami untuk menjaga istri-istrinya. Qala al-muallif, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, amma ba'du ayyuhan nas, inna nisa'akum alaikum, inna li nisaikum alaikum haqqa walakum alaihinna haqq. Wahai kaum muslimin, kaum mukminin semuanya, istri-istri antum itu punya hak, sama seperti antum juga punya hak. Lawannya hak atau pasangannya hak adalah kewajiban. Antum punya kewajiban, istri antum punya kewajiban. Antum punya hak, istri antum juga punya hak. Lakum an la yuwatina firushakum ghairakum. Ini hak suami. Lakum berarti hak suami. Hak antum adalah mereka, istri-istri antum itu tidak boleh mendatangkan orang ke tempat tidur antum selain antum. Itu hak antum, gak boleh. Pertanyaannya adalah,
wasiat Rasulullah SAW tersebut itu terjadi pelanggaran atau tidak? Beliau Shallallahu Alaihi Wasallam itu Nabi Allah, kekasih Allah, pilihan Allah. Beliau bersabda seperti ini, wallahu a'lam, karena boleh jadi suatu saat akan terjadi ada istri yang membawa selain suaminya ke rumah suaminya ketika suaminya tidak ada di rumahnya. Terjadikah atau tidak terjadi? Gitu. Walaupun si istri itu tahu bahwa dia istrinya fulan, tapi wallahu alam apa yang terjadi sehingga terjadi pelanggaran ini. Padahal hak suami adalah istri kamu jangan mendatangkan ke tempat tidur kamu selain kamu, jangan. Di mana ada perintah, maka kemungkinan besar di situ akan ada pelanggaran. Di mana ada perintah, kemungkinan besar akan ada pelanggaran. Tabiat jiwa manusia melaksanakan perintah atau melanggar perintah? Tabiatnya melanggar toh. Coba kita misalkan itu ada perintah apa gitu, ayo segera masuk. Misalkan ustadz atau ustadzah memerintahkan keadaan, ayo cepat masuk. Apakah semuanya masuk atau ada sebagian yang santai ya, malah disuruh masuk malah jajan gitu, walaupun sudah ada aturan-aturannya? Itulah tabiat manusia. Karena tabiat manusia itu kan minimal ada dua, seperti di dalam surah Al-Ahzab, innahu kana zaluman jahula. Manusia itu sukanya berbuat zalim dan bodoh. Kita ini, tabiat kita ini sukanya berbuat zalim dan bodoh. Gimana cara mengeluarkannya? Mengeluarkan kezaliman dan kebodohan, hanya satu yang dapat mengeluarkan kezaliman dan kebodohan, yaitu Islam. Hanya Islam yang dapat mengeluarkan tabiat kita. Kemudian itu masalah hak antum sebagai suami. Kemudian hak antum lagi, wala yudkhilna ahadan takrahunahu buyutakum illa biidnikum. Yang kedua, hak antum, hak suami, jangan sampai istri antum memasukkan orang-orang yang tidak antum sukai masuk ke rumah antum. Itu ada kejadian, wallahu a'lam, suami sebelum keluar kerja gitu menasihati istrinya, mengingatkan, wahai istriku, jangan ada seseorang yang dimasukkan sama kamu ke sini, aku nggak suka dia. Jangan ada orang masuk dan aku nggak suka. Baik yang dikenal maupun yang tidak dikenal. Yang tidak aku sukai jangan dimasukkan. Itu ada. Suatu saat datanglah orang yang dikenal oleh istri tapi tidak dikenal oleh suami. Terus mohon maaf, mau masuk gitu ya, mohon maaf suami saya tidak mengizinkan untuk masuk kok, coba.
Lah saya kan teman antum. Karena boleh jadi ya, tidak semua teman istri itu disukai oleh suami. Benar nggak sih? Benarkah tidak semua teman istri itu disukai oleh suami? Sebagaimana benar atau tidak? Tidak semua teman suami itu disukai oleh istri. Benar atau tidak? Wallahu a'lam. Kita tidak boleh mengatakan pasti benar, pasti salah. Allahu a'lam. Itu sesuai dengan pengalaman kita masing-masing. Apa mungkin begini, ayuhal ikhwah wal akhawat. Suami mengatakan, wahai istriku, semua teman-temanmu aku menyukainya. Kemudian istri mengatakan pada suami, wahai suamiku, semua teman-temanmu aku menyukainya. Aduh, gimana kata-kata itu? Kalau dia kan gak enak rasanya. Sekali lagi, mungkin yang lebih pas adalah tidak semua teman istri atau teman suami itu disukai. Maka apabila suami mengatakan jangan memasukkan si fulanah jika masuk mau datang ke sini, jangan. Pokoknya itu taat kepada suami. Kemudian yang ketiga, hak kamu adalah wala ya'tina bifahisyah. Jangan sampai istri kamu berbuat keji. Jangan sampai istri kamu melakukan kekejian. Kekejian itu hubungannya dengan masalah yang ada kaitan dengan syahwat. Fahsya wal munkar. Fahisyah itu hubungannya dengan masalah syahwat. Ada di dalam surah Ali Imran kata-kata fahisyah juga. Itu ada hubungan dengan masalah perzinaan. Kemudian fa in fa'alna fa innallaha qad adina lakum an ta'dhuluhunna wa tahjuruhunna fil madaji. Kalau mereka melakukan, kata-kata jika melakukan itu mungkin melakukan, mungkin tidak, dan boleh jadi ada yang melakukan. Kalau itu terjadi, maka Allah Subhanahu wa ta'ala telah mengizinkan kepada kamu untuk menahan mereka dan menjauhi mereka, pisah ranjang, fil madaji, jauhi. Dan boleh memukul juga dengan pukulan yang tidak membuat rusak badannya gitulah. Darban ghairu mubarrih, tidak sampai membunuh. Tapi kalau sudah selesai, sudah taat ya sudah. Kalau sudah taat, jangan dicari-cari kekurangannya lagi. Di dalam ayat kan disebutkan tadi di dalam surah di ayat yang ke-19. Jika kamu tidak suka, satu, boleh jadi Allah Subhanahu wa ta'ala akan memperlihatkan kepada kamu kelebihan-kelebihan yang lebih banyak di dalam diri istri kamu. Kemudian wastausu bin nisa'i khairan, dan jagalah baik-baik, berbuatlah baik kepada istri-istri. Maksudnya adalah tadi husnul khuluq. Saya kira untuk perdana ini kurang lebih globalnya seperti itu. Mudah-mudahan ada yang bisa diambil faidah
dan manfaatnya. Mungkin ada sisa waktu beberapa menit untuk sharing atau diskusi dalam masalah parenting ini. Dan kita semuanya ingin baik. Karena kita semuanya ingin baik, maka kita akan berusaha insya Allah bersama-sama untuk bisa menuju kepada kebaikan. Wallahu ta'ala a'lam. Sebelum saya tutup, saya akhiri. Silakan, mungkin ada yang mau ditanyakan. 5 menit lah cukup. Sedikit pertanyaan, Ustaz. Silakan. Ada kasus ya, tapi saya misalkan saja, misalkan seorang istri punya saudara kandung laki-laki, atau seorang suami punya saudara kandung juga perempuan, dan ternyata ipar dari istri itu tidak suka dengan ipar suami, atau kasusnya suami tidak suka dengan ipar istri, adik istri, atau tidak suka dengan iparnya. Nah, kalau mengenai ayat tersebut gimana, Ustaz? Apakah seorang istri itu kemudian boleh menerima atau masukkan adiknya yang itu adalah ipar dari suami yang tidak disukai, atau yang kasus sebaliknya? Jika melihat ke asal hukum adalah yang pertama kali ditaati oleh istri adalah suami. Orang pertama yang wajib ditaati oleh istri adalah suami. Selama perintah suami itu tidak melanggar. Konsekuensi dari ketaatan kepada suami adalah mengikuti apa yang diinginkan oleh suami. Salah satunya sesuatu yang boleh jadi tidak disukai oleh istri, yaitu nasihat suami kepada istrinya. Kamu jangan memasukkan orang yang tidak aku sukai. Ini umum. Istri bertanya, Mas, bagaimana dengan adik saya? Adik saya. Terus ini suami bagaimana nih? Suami ini kan gak suka. Apabila suami mengatakan, walaupun meskipun adikmu, jangan kamu masukkan ke rumah ini. Itu istri harus mengatakan sami'na wa ata'na. Itu asal hukum. Tapi yang lebih baik adalah, Mas, nanti adik saya mau ke sini, katanya ada pesan dari ibu, suruh menyampaikan kepada saya, bagaimana? Tapi suami nggak suka. Ya tidak apa-apa, tapi jangan lama-lama ya. Itu lebih adil. Tapi suami boleh, jangan pokoknya. Terus jangan, ada lagi, jangan wanita yang istri yang salihah jangan keluar sebelum suami pulang. Terus ada informasi ibu sakit, suami belum pulang. Nasihat suami, jangan keluar. Itu mana yang didahulukan? Menengok ibu sakit atau
mentaati suami. Kalau melihat ke asal hukum, mentaati suami. Tapi masa suami yang diberi informasi oleh istrinya bahwa ibu sakit, masa asal hukum tidak boleh keluar sesuai dengan ayat dan hadis? Jangan. Kemaki. Jangan begitu Thomas, Mas. Tidak boleh sombong begitu. Yang penting kan hukumnya begini. Iya, tapi cobalah. Ya nggak apa-apa, hati-hati ya. Atau tunggu sebentar, saya nanti mau pulang, insya Allah saya antar. Tunggu. Jangan maksa. Pokoknya saya mau sekarang, Mas. Ngapain nunggu kamu? Ini sama juga ini. Namanya juga jodoh ya. Tidak berarti hukum asal itu tidak berubah, karena ada hal-hal yang mungkin bisa berubah. Nanti kembali lagi ke asal gitu. Kayaknya suami-suami ini mau tidak mau harus mengenali syariat, khususnya yang ada hubungannya dengan masalah rumah tangga. Sebab beliau sallallahu alaihi wasallam bersabda, sebaik-baik antum itu adalah yang paling baik terhadap keluarga. Kata sebagian ulama, hadis ini menunjukkan bahwa dari segala lebih baik itu yang paling lebih baik itu adalah dalam urusan rumah tangga. Selain itu nomor 2, nomor 3. Bisa jadi begini, si fulan lebih baik di masyarakat, tapi tidak baik di rumah tangga. Itu tidak menjadi prioritas. Si fulan baik di dalam bidang apa di sana, tapi dia tidak lebih baik di rumah, maka dia tidak disebut lebih baik. Ini kuncinya, wallahu a'lam di sini. Tidak apa-apa disebut tidak lebih baik di sana, tapi di rumah tangga disebut lebih baik. Itu sanjungan Rasulullah SAW, sebaik-baik antum itu yang paling baik kepada keluarganya. Karena ada kasus atau banyak kasus, ada orang lebih baik kepada yang bukan keluarganya, tapi tidak baik kepada keluarganya. Apa contohnya? Contohnya boleh jadi mengeluarkan dana dan biaya untuk orang jauh, tetapi agak syarat kepada keluarga. Itu bukan yang terbaik. Karena harus dimulainya dari sini. Dari sini baru keluar. Al-aqrabu fal-aqrab. Yang lebih dekat baru keluar. Jangan kebalikan. Yang jauh dulu, yang dekat gampang katanya. Wah, nggak bisa. Kalau yang jauh dulu nanti nggak akan balik lagi ke yang dekat. Tapi kalau yang dekat dulu, dekat baru ke sana jauh. Wallahu ta'ala a'lam. Begitu saja. Saya kira demikian yang bisa disampaikan. Mudah-mudahan ada yang bisa antum ambil faidah dan manfaatnya di majelis perdana ini. Insya Allah ke depannya kita akan bahas lagi tema tambahan atau ke tema yang lain yang ada hubungan setelah ini, setelah masalah suami dan istri. Wallahu ta'ala alam. Mohon maaf sebanyak-banyaknya. Jazakumullahu khairan atas segala perhatian. Yang benar hanya datang dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang salah pasti dari saya pribadi. Astagfirullahaladzim wa atubu ilaih. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.
Walhamdulillahirabbil alamin. Wassallallahu wasallam wa baraka ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.